Halo, selamat malam teman-teman Universitas Terbuka. Perkenalkan saya Aisyah Lula dari Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, Universitas Terbuka merupakan universitas yang memiliki sistem pembelajaran yang cukup fleksibel nih. Berikut juga dalam pelaksanaan ujiannya. Berbeda dengan universitas-universitas lain di mana kegiatan belajar di universitas terbuka itu dilaksanakan dengan sangat fleksibel. Tetapi, hal ini juga jadi satu, isu ya, di mana banyak yang mempertanyakan terkait dengan, kredibilitas ataupun integritas dalam pelaksanaan ujiannya. Karena sekarang kan lagi zaman joki-joki ya, teman-teman. Nah, tapi jangan khawatir karena universitas terbuka sudah menerapkan sistem bernama Automated Online Proctoring untuk menjaga integritas akademik di era digital dalam pelaksanaan ujiannya loh. Apa sih itu Automated Online Proctoring? Yuk kita pelajari lebih dalam. Nah, teman-teman, jadi kan kalau teman-teman ujian biasanya itu ada dosen pengawas ya yang akan keliling mengawasi kegiatan ujian. Nah, di universitas terbuka selain ada dosen pengawas, kita juga diawasi oleh AI atau artificial intelligence, di mana mereka punya fungsi yang sama nih dengan dosen pengawas, yaitu adalah mengawasi kegiatan ujian. Tetapi medianya beda ya. Kalau dosen pengawas itu secara fisik hadir ada di sana, nah sedangkan AI itu memonitoring secara jarak jauh ya, dalam artian di sini AI akan menganalisis atau memonitoring kegiatan ujian yang berlangsung dengan pertama melakukan verifikasi identitas peserta, yang kedua memastikan peserta berada di depan layar, dan yang ketiga mendeteksi aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Oke. Nah, bagaimana sih proses atau sistem dari AOP ini bekerja? Setidaknya ada 5 langkah-langkahnya nih teman-teman. Yang pertama, teman-teman akan masuk kepada websitenya ataupun login pada sistem. Yang kedua, nanti teman-teman akan melakukan verifikasi wajah. Apakah teman-teman yang ada di saat ini, di meja ini gitu ya, itu adalah teman yang sama yang melakukan registrasi ujian kayak gitu. Kalau misalkan berbeda, nah ini bisa jadi satu tanda yang tidak baik ya, dan bisa dianggap tidak sah ujiannya. Jadi no joki-joki ya teman-teman. Yang ketiga, teman-teman silakan untuk melakukan ujian berlangsung. Selama teman-teman melaksanakan ujian, AI akan memonitoring kegiatan ujiannya teman-teman dengan memonitoring 4 hal. Yang pertama adalah apabila ada wajah yang tidak terlihat di kamera. Yang kedua adalah apabila ada arah pandang yang terlalu sering berpindah kayak lihat ke sana kemari gitu ya. Yang ketiga ada terdapat orang lain di sekitar peserta. Nah, takutnya ujiannya dibantuin. Dan yang keempat adanya kamera ataupun mikrofon yang dinonaktifkan sehingga tidak terdeteksi adanya kegiatan di sana gitu. Nah, nanti dari monitoring tersebut AI akan merilis satu laporan gitu ya. Oh, si A ternyata dia melakukan A, B, C dan lain sebagainya. Tetapi yang akan memutuskan untuk punishment dan lain sebagainya itu bukan AI ya teman-teman, melainkan pihak berwenang. Jadi keputusannya tetap ada di manusia. AI hanya membantu untuk mendata apabila ada hal-hal yang mencurigakan gitu. Nah, apa sih manfaatnya AOP ini? Setidaknya ada 4 manfaat AOP dalam ekosistem akademik. Yang pertama, dengan adanya sistem AOP ini, pembelajaran di universitas terbuka bisa dianggap berintegritas ataupun mencerminkan kemampuan siswa secara sungguh-sungguh gitu ya. Jadi walaupun kita kuliahnya jauh-jauh, fleksibel, tapi kalau ngomongin ujian kita itu markotop karena bener-bener mencerminkan kemampuan mahasiswa kayak gitu. Yang kedua adalah keadilan, di mana seluruh peserta yang hadir mengikuti kegiatan mengikuti
aturan yang sama, lagi-lagi no joki-joki ya teman-teman. Yang ketiga adalah kredibilitas, di mana dengan adanya AOP ini kita bisa menyatakan bahwa universitas terbuka merupakan institusi yang kompeten dalam menciptakan lulusan yang terpercaya gitu. Dan yang terakhir adalah kualitas, di mana di sini kita bisa menjaga standar tinggi dalam sistem pendidikan gitu teman-teman. Nah, tapi pasti teman-teman khawatir soal keamanan data. Apalagi di era digital sekarang, khawatir banget kan kalau datanya disalahgunakan. Tapi jangan khawatir teman-teman. Karena dengan sistem AOP ini, data mahasiswa atau data teman-teman aman kok. Setidaknya ada 5 hal nih yang kami bisa sebutkan bahwa sistem AOP ini sudah sesuai dengan standar kepatuhan data. Yang pertama, tujuan tunggal. Data yang masuk di sistem AOP ini hanya digunakan untuk kepentingan ujian saja gitu ya. Yang kedua, adanya enskripsi kuat, di mana data disimpan dalam server yang aman. Jadi gak khawatir bocor ya teman-teman. Yang ketiga, adanya transparansi ataupun informasi terbuka mengenai tata kelola data. Jadi teman-teman gak usah khawatir nanti datanya akan disalahgunakan. Tidak usah khawatir ya, semuanya transparan kok dan diawasi oleh pihak berwenang. Yang ketiga, adanya akses terbatas, di mana hanya pihak-pihak yang berkepentingan yang bisa mengakses data. Dan terakhir, apabila datanya itu sudah tidak digunakan lagi, maka dilakukan penghapusan, dihapus sesuai dengan kebijakan masa simpan data. Aman kan teman-teman? Selanjutnya, oke, kita sudah sampai ke slide terakhir teman-teman. Dengan adanya sistem AOP ini adalah satu langkah maju untuk kita meningkatkan ya kualitas pembelajaran di universitas kita, karena membangun budaya akademik yang jujur, profesional, dan berintegritas itu bukan hanya tugas dari pihak-pihak kampus saja, tapi juga kita selaku warga di universitas terbuka ini. Jadi jangan takut dan patuhi aturan ujian dengan baik ya teman-teman. Terima kasih.